Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Hafiz dan selamat berjumpa kembali setelah sekian episode kita dipandu oleh Ustazah Rahmi. Rasanya senang juga ya sesekali Ustaz Hafiz mempersamai kita ya. Jazakallah khair dan semoga Allah permudah urusan Ustazah Rahmi insyaallah. Amin, amin. Pertama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat insyaallah dan insyaallah dalam keadaan iman yang tinggi dan penuh semangat untuk mentadabburi Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita yang akan memasuki surah Ali Imran ayat 84 sampai 91 atau 92 ya. Insyaallah hari ini kita akan menamatkan juz 3. Masya Allah ya. Sebelum kita masuk kepada tadabbur yang hari ini, insya Allah kita coba kembali sebelumnya kepada 1-2 ayat yang sebelumnya. Yang seperti yang kita ingat, kemarin kita masih membahas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat nabinya dengan menceritakan tentang keadaan orang-orang Ahlul Kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menentang dakwah Rasulullah SAW, dan Allah memberikan hujjah-hujjah, ya, alasan-alasan, sokongan dan logika-logika yang mematahkan semua dakwaan mereka tentang kebenaran apa yang mereka yakini. Dengan Allah mengatakan bagaimana mungkin, dan kemudian mereka ketika sudah tidak memiliki akal lagi atau sudah capek membujuk Rasulullah SAW untuk menerima akidah mereka atau ajaran agama mereka, lalu mereka mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad, bagaimana kalau engkau kami jadikan Tuhan saja, kami menyembahmu. Lalu Allah turunkan ayat yang kemarin sudah kita bahas, di mana Allah mengatakan bagaimana mungkin seseorang yang telah diberikan kenabian, diberikan hikmah, ya, diberikan Alkitab, kemudian dia memerintahkan manusia untuk menjadi Tuhan kepadanya atau menjadikan dia sebagai Tuhan, ya. Tentu ini tidak mungkin. Akan tetapi kata Allah, Nabi itu pasti akan mengatakan kepada kaumnya, kunu rabbaniyina. Jadilah orang-orang yang rabbaniyin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Di samping beramal soleh untuk dirinya sendiri, dia juga melakukan islah. Jadi orang yang soleh dan muslih. Begitu orang yang disebut dengan rabbaniyin. Orang yang soleh untuk dirinya, dia beribadah dengan maksimal untuk dirinya. Namun di waktu yang sama dia juga berupaya dan berusaha untuk mengislah orang lain, mendakwahkan orang lain, memperbaiki orang lain semampu yang dia mungkin lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan rabbaniyin. Nah, begitulah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang terakhir yang kemarin kita tadabburi, di ayat 82, Allah mengatakan, "Afaghayra dinillahi yabghun?" Apakah mereka mau mencari agama selain Allah, selain agama Allah, padahal telah tunduk, telah berislam semua yang ada di langit, yang ada di bumi, baik dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Seperti yang kemarin kita jelaskan, ada orang-orang yang terpaksa akhirnya memeluk agama Islam, tapi apapun itu semua telah berislam, kata Allah. Nah, bagaimana dengan kalian wahai Ahlul Kitab? Kenapa kalian masih ingkar dan menolak? Dan padahal kalian juga mengetahui bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu di ayat 84 yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul amanna billah." Ya, qul, katakanlah, tentu perintah ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau sampaikan kepada Ahlul Kitab itu, katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami telah beriman dengan Allah, wa ma unzila alaina, dan kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi katakanlah wahai Muhammad, setelah semua hujjah, semua dukungan Allah, semua logika yang Allah berikan kepadamu, yang telah kamu sampaikan kepada mereka sebelumnya, dan mereka masih tidak mau beriman, lalu mereka membujukmu supaya menjadikan engkau Tuhan, dan kemudian kembali dipatahkan oleh Allah melalui firman-Nya. Nah, sekarang terakhir kata Allah, Qul amanna billah, katakan kepada mereka,
Sudah, kalian nggak usah capek-capek, kalian nggak usah ngotot. Apapun ceritanya, kami telah beriman dengan Allah. Kami telah beriman dengan Allah. Amanna billah wa ma unzila alaina. Dan juga dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ma unzila ala Ibrahim. Demikian juga dengan apa-apa, yaitu Alkitab, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada anaknya. Ya, Ismail dan Ishak, dan kepada kedua anaknya Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dan tentunya seperti kita ketahui, ada nabi-nabi yang nabi dan rasul yang diberikan Alkitab khusus seperti Taurat ya kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun nabi-nabi yang lain juga sebagian besar diberikan oleh Allah berupa suhuf ya, lembaran-lembaran wahyu, lembaran-lembaran firman Allah yang terkumpul dalam lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf ya, meskipun tidak mungkin sebanyak Alkitab seperti Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Kemudian setelah itu Nabi Yakub, dan juga Al-Asbat. Al-Asbat ini pernah kita jelaskan adalah 12 anaknya Nabi Yakub, termasuk di dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang kemudian dari mereka inilah kemudian tersebar kaum Bani Israel ya, dari 12 anaknya Yakub ini. Yang tadinya tentunya mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang soleh yang juga diberikan wahyu dan firman oleh Allah masing-masing. Kemudian akhirnya anak cucu keturunan dan umat mereka lah yang merubah-rubah apa yang Allah turunkan tersebut. Wa ma utiya Musa, dan apa-apa yang Allah berikan kepada Musa yaitu At-Taurah. Wa Isa, dan juga apa yang diberikan kepada Nabi Isa yaitu Al-Injil. Wan nabiyyuna bir rabbihim, dan nabi-nabi yang lain ya, nabi-nabi selain yang telah disebutkan tadi. Tentunya para nabi-nabi yang lain juga ada yang dibekali dengan wahyu dan firman oleh Allah. Semua itu telah diimani oleh Nabi Muhammad dan kaumnya. Ya. Yang di sini dilanjutkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan satu pun di antara mereka. Artinya semuanya diimani oleh Rasulullah dan umat Islam ya. Kita tidak membedakan Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya nabi kita. Karena memang merupakan rukun iman ya, beriman kepada Rasul dan Nabi yang pernah diutus oleh Allah. Beriman dalam arti meyakini bahwasanya mereka benar-benar Nabi dan Rasul dan masing-masing memiliki syariat dan kitab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidaklah kami membeda-bedakan di antara seorang pun di antara mereka. Ya. Tidak sama dengan mereka yang mereka beriman dengan Musa atau mereka beriman dengan Isa, tapi giliran Muhammad mereka tidak mau beriman, padahal telah dijelaskan sebelumnya para nabi, para rasul itu telah berbaiat ya, telah membuat ikrar, membuat kesepakatan siapapun nanti di antara nabi yang datang setelah mereka akan beriman dengannya, dan bukan saja beriman, akan menolongnya. Dan bukan mereka saja yang berbaiat, berikrar, bahkan juga pengikut-pengikutnya dulu ya. Nah, lalu sekarang kalian kenapa wahai Bani Israel, wahai ahlul kitab Nasrani dari Najran, padahal kalian tahu dulu nabi kalian telah berbaiat di hadapan Allah, berikrar di hadapan Allah akan menolong nabi yang datang setelahnya. Termasuk tentunya Nabi Muhammad SAW, bahkan juga dulu pengikutnya telah berbaiat. Lalu kenapa kalian hari ini tidak mau mengimani dan mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri sebagai orang-orang Islam ya. Jadi kami enggak akan terpengaruh dengan dakwaan kalian bahwasanya agama kalianlah yang benar, agama Nasrani atau agama Yahudi. Ya, cukup sekarang, tidak usah lagi banyak bicara. Kami tetap akan beriman dengan Allah. Kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami beriman dengan semua yang telah diturunkan sebelumnya. Tidak ada satupun yang kami beda-bedakan, dan kami telah mengislamkan wajah kami, telah menyerahkan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalimat pamungkas ya yang Allah berikan kepada Rasulullah setelah ya kira-kira setelah sedemikian rupa Rasulullah SAW menyampaikan firman-firman Allah kepada mereka. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan ya untuk disampaikan oleh Rasulullah tentunya kepada orang-orang tersebut, ahli kitab, ahli Najran.
Kata Allah, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain agama Islam sebagai agama. Nah, ini jelas Bapak dan Ibu ya. Dalam Al-Quran ada inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai itu hanya Islam. Dalam surah Al-Maidah juga ada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Lalu di sini Allah tegaskan juga di dalam surah Ali Imran ini. Allah mengatakan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam atau mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya. Jadi sudah jelas ya Bapak dan Ibu ya, sudah close ini, sudah khatam kita. Tidak mungkin ada agama lain yang bisa kita percayai, kita yakini, kita peluk melainkan agama Islam ya, sampai hari kiamat. Ya, perkara nanti ada macam-macam Islamnya, ada aliran ini dan itu tentu perlu kita dalami lagi ya. Namun yang namanya Islam, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan agamanya para nabi-nabi sebelumnya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima daripadanya agama itu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah ya. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat kelak, minal khasirin, akan termasuk golongan orang-orang yang rugi ya. Jadi orang-orang yang memilih agama selain Islam di atas dunia, maka dia akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi, minal khasirin. Orang-orang yang merugi ya, rugi dalam perhitungannya. Rugi sejak di dunia dan tentunya juga apalagi di akhirat kelak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya teringat sebuah kisah lucu ya, minal khasirin. Kalau orang-orang tertentu yang tidak paham bahasa Arab, yang penting apa yang ada dalam Al-Qur'an berarti baik bagi dia ya. Sehingga dia ketika membaca Al-Qur'an, dia berhenti di kalimat minal khasirin. Dan pada waktu itu kebetulan atau kebenaran istrinya melahirkan. Kemudian dia habis membaca Al-Qur'an berhenti di ayat ini, minal khasirin. Sehingga begitu memberikan nama, dan dia sangat terkesan dengan bunyi minal khasirin, dia namakan anaknya dengan minal khasirin. Ya, nauzubillah ya, padahal artinya sangat jelek ya, termasuk orang-orang yang rugi. Namun karena tidak ada ilmu, dia menamakan anaknya dengan minal khasirin. Sehingga suatu kali setelah anaknya mulai bertumbuh besar, masuk sekolah di pesantren, ya. Ini cerita ya, entah benar atau tidak. Ini saya dapatkan cerita dari seorang teman di Pulau Jawa ya. Datanglah seorang syekh dari Mesir yang diperbantukan untuk mengajar di pesantren tersebut. Kemudian tentu dia mulai mengabsen satu-satu anaknya. Begitu sampai giliran anak ini, minal khasirin, dia kaget ya. La haula wala quwata illa billah. Ini nama apa ini? Kok minal khasirin ya? Kemudian dia panggil anak itu, kenapa nama kamu minal khasirin? Ya, dia bilang ini pemberian ayah saya. Dia bilang, Ananda, ini nama yang sangat jelek. Rasulullah SAW dulu ketika mendapatkan seseorang bernama buruk, beliau ganti namanya. Tapi kan nggak mungkin merubah nama orang dengan drastis ya. Akhirnya Syekh Mesir ini karena dia pintar, dia tambahkan huruf nafi di depannya. Sehingga menjadi laisa. Jadi laisa minal khasirin. Bukanlah orang yang merugi ya. Jadi tetap minal khasirinnya ada, tapi dinafikan. Laisa minal khasirin ya. Jadi namanya jadi tambah laisanya. Dan artinya menjadi bagus ya, tidak termasuk orang-orang yang rugi, berarti orang yang beruntung ya. Ini intermezzo saja Bapak dan Ibu. Artinya apa? Poinnya adalah kita tentu harus bersemangat selalu untuk mendalami arti-arti kalimat Al-Qur'an ini. Jangan sampai terjadi kayak yang tadi kita ceritakan ya. Nauzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan ya, masih mengecam orang-orang yang memilih agama selain agama Islam. Allah mengatakan, kaifa yahdillahu qauman, bagaimana mungkin menunjuki Allah, atau bagaimana mungkin Allah menunjuki suatu kaum, bagaimana mungkin menunjuki Allah suatu kaum, atau Allah menunjuki suatu kaum, kafaru, yang mereka itu telah kafir, ba'da imanim, sesudah mereka beriman. Bagaimana mungkin Allah menunjuki suatu kaum yang kafir setelah berimannya? Ya, maksudnya ini Allah menyindir orang-orang ahlul kitab tadi. Mereka dikatakan telah kafir setelah beriman. Ya, ini mungkin ada pertanyaan, kapan berimannya orang-orang kafir ini, Ustaz ya? Kapan berimannya ahlul kitab? Kan dari awal dia menolak. Maksudnya di sini adalah
Mereka tadinya sudah percaya dengan kitabnya, Taurat dan Injil ya. Mereka orang beriman tadinya. Percaya dengan kitab Taurat, percaya dengan kitab Injil ya. Lalu ketika datang Nabi Muhammad, mereka kafir, mereka mengingkarinya. Otomatis juga kafir dengan agamanya sendiri. Atau kafir dengan ajaran agamanya atau kitabnya sendiri, Taurat dan Injil tersebut. Maka di sini Allah menyindir mereka, mengatakan, bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum, yaitu orang-orang ahlul kitab itu tadi. Kafaru ba'da imanihim. Mereka kafir setelah berimannya. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan bahwasanya Nabi ini, Ar-Rasulah, yaitu Nabi Muhammad SAW, hak, benar-benar seorang Nabi. Mereka telah bersaksi itu. Bagaimana mereka bersaksi? Ya, mereka baca dalam kitab mereka. Ada di dalam kitab-kitab mereka ya. Yang tentunya meskipun sebagian banyak yang dirubah dan digubah, belum separah hari ini. Artinya pada zaman itu masih ada nama Nabi Muhammad di kitab mereka ya. Pada zaman ahlul kitab hari itu. Kalau yang sekarang, Allahu a'lam, saya juga belum pernah menelitinya dari awal sampai akhir. Apakah masih ada nama Nabi Muhammad atau tidak di dalamnya ya. Allahu a'lam. Di sini Allah mengatakan bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada kaum yang mereka itu kafir setelah beriman dan tadinya mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu benar adanya. Benar seorang nabi dan benar akan Allah utus seorang nabi, nabi akhir zaman, penutup para nabi, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahumul bayyinat, dan juga telah datang kepada mereka al-bayyinat ya, keterangan-keterangan, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi telah dijelaskan. Ya, dari 6 kali pertemuan kalau tidak salah ya, kita sepanjang waktu berbicara soal hujjah-hujjahnya Allah, keterangan-keterangan Allah tentang hakikat kebenaran siapa itu Isa, siapa itu Maryam, bagaimana Zakaria ya, yang semuanya seharusnya menjadi sebuah pemahaman dan sebuah informasi yang bisa menyadarkan mereka kembali. Toh itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ada di dalam kitab-kitab mereka. Lalu Allah mengatakan waja'ahumul bayinat, dan telah datang kembali kepada mereka baik keterangan-keterangan yang ada dalam kitab mereka, begitu juga keterangan-keterangan yang sebelumnya telah kita jelaskan dari ayat-ayat Al-Qur'an di surah Ali Imran ini. Kemudian Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim ya. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri mereka sendiri karena sudah datang kebenaran sedemikian rupa. Allah utus lagi nabi, Allah utus Al-Qur'an, Allah kirimkan Al-Qur'an, namun tetap ingkar, maka berarti mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, Allah sudah berupaya. Bukan berupaya ya, Allah sudah membukakan jalan. Allah sudah memberikan berbagai macam hal dan cara untuk supaya mereka beriman, tapi mereka ingkar, mereka tetap kafir, maka berarti mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ulaika jazaohum, mereka itulah, mereka itu jazaohum ya, mereka itu jazaohum, balasan untuk perbuatan mereka, anna alaihim, bahwasanya atas mereka laknatullah, yaitu laknat Allah. Kita ulangi, mereka itu semua yang tadi telah diciptakan di atas, yang tentunya bermuara kepada satu golongan, yaitu ahlul kitab. Ahlul kitab yang kufur, ingkar, dan tidak mau menerima Rasulullah tersebut ya. Mereka itu semuanya jazaohum, pembalasan mereka kelak, balasan untuk mereka kelak di akhirat, anna alaihim, bahwasanya atas mereka nanti adalah laknatullah, laknatnya Allah ya. Kalau Allah yang sudah melaknat Bapak dan Ibu ya, bagaimana mungkin zat yang menciptakan kita, mengadakan kita dari tidak ada ya, membesarkan kita dari kita kecil ya, kemudian perlahan-lahan kita besar, diberikannya kita nikmat, diberikannya kita kasih sayang, diberikannya kita rezeki. Lalu yang seharusnya kita disayang sedemikian rupa oleh pencipta kita, namun yang terjadi kita dilaknat ya, kita dilaknat, diangkat rahmatnya, diangkat kasih sayangnya dari kita, diangkat pandangan kasih sayangnya daripada kita. Nah, inilah hukuman kepada orang yang telah diberikan berbagai macam wahyu, firman, informasi agar mereka beriman kepada Allah namun menolaknya. Maka kata Allah, orang-orang ini balasan mereka adalah laknat Allah bagi mereka, begitu juga laknatnya malaikat, dan begitu juga wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia ya. Laknat semua manusia, tentunya manusianya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian juga dikatakan semua, bahkan orang kafir pun melaknat.
Orang kafir itu nanti saling melaknat sesama mereka di neraka itu. Jadi semua melaknat orang-orang ini ya. Khalidina fiha. Ya tentunya ini kejadiannya di neraka nanti ya. Khalidina fiha. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut ya. Khalidina fiha. Kekal, Bapak dan Ibu, bagaimana kita memahami kalimat kekal? Ya, kalau kekal itu berarti sesuatu yang tidak ada ujungnya. Kadang kita kalau kadang-kadang ya sifat kebodohan manusiawiah kita ini, karena kita menganggap azab itu mungkin paling berapa lama gitu ya. Oke lah kita tahan saja 1 juta tahun kah, 1 miliar tahun kah kita tahan. Tapi yang penting nanti ada ujungnya. Ya. Nah, sementara tidak. Orang yang sudah divonis oleh Allah menjadi penduduk neraka jahanam dari golongan-golongan orang ini, dan tentu ada golongan-golongan yang lain, mereka itu kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya. Apakah Allah itu kejam? Ya tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala begitu pengasih dan penyayang kepada mereka, menciptakan mereka, menunjuki mereka, menurunkan kitab, mengutus rasul, ya, memberikan nikmat, tapi mereka sendiri yang memilih jalan hidup mereka seperti itu. Lalu dapatlah mereka pembalasannya dan kekal selama-lamanya di dalamnya, la yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan pernah diringankan kepada mereka itu azab, ya. Walahum yunzarun, dan juga tidak akan pernah dilihat-lihat lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini tentunya membuat kita merinding seharusnya ya. Bagaimana nanti, dan ini tentu belum yang sebenarnya. Karena bagaimanapun kita membayangkan dahsyatnya dan mengerikannya azab di neraka itu, maka yang akan kita alami, nauzubillah ya, bukannya akan kita alami, yang akan dialami oleh orang-orang yang kafir dan ingkar tersebut tidak sama dengan yang dia bayangkan. Adapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini cuma mendekatkan pemahaman kita saja, ya. Dan tentunya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang detail bagaimana kehidupan di neraka itu, ya. Yang mana sampai-sampai nanti kita akan sampai di ayat di bawahnya, orang-orang yang disiksa itu supaya dia terhindar dari siksaannya itu, dia rela kalau seandainya yang menggantikannya itu istrinya, yang menggantikan itu orang tuanya, atau bahkan anak kandungnya sendiri. Kalau di dunia nggak ada orang tua yang menahan kesakitan, karena sakit dia bilang, udah nak, kamu aja yang sakit, biar ibu nggak ada itu. Tapi di neraka, orang tega sama anaknya. Kalau bisa anaknya yang menggantikan dia, biar anaknya hangus, dipanggang sampai hangus di neraka. Yang penting dia bisa terlepas, ya. Begitu sakit dan dahsyatnya siksaan di api neraka tersebut, dan lama sekali, ya. Dan lama sekali berahqab. Kalau dalam surat An-Naba itu ahqab, berjilid-jilid, ya. Satu haqbah itu lamanya 300 tahun. Dan 300 tahun itu satu harinya lamanya 1000 tahun, ya. Nah, berarti 365 dikali 300 dikali 1000. Nah, mungkin Ustaz Hafiz bisa sambil menghitung, ya. Satu hukbah itu 300 tahun dikali 365 dikali lagi 1000. Itu satu hukbah yang akan dilalui oleh penduduk neraka jahanam, ya. Sementara dia dibilang wah ahqaba, ya. Neraka itu berjilid-jilid lama waktunya. Dan di situ tidak akan diringankan, ya. Kalau di penjara dunia hari ini disiksa, kemudian besok mungkin dicabut siksaannya, dikasih makan dulu, ya, dielus-elus dulu, kemudian disiksa lagi. Ada begitu, ya, di dunia, ya, nggak terus-terusan disiksa. Kemudian walahum yunzarun, dan tidak akan dilihat. Kalau di penjara, meskipun dikurung begitu, ya, dikurung, ya, disiksa, tapi kalau begitu sipirnya datang, ada harapan. Ada datang harapan itu. Wah, ini kayaknya bisa jadi diringankan, atau bisa jadi ada yang memberikan syafaat di luar. Yang penting begitu sipir datang, ya, antara dua, ya, antara rasa takut akan ditambah siksaannya, atau mungkin akan dikurangi atau dibebaskan, ya. Tapi yang jelas ketika ada yang melihat, ada secercah harapan. Akan tetapi di neraka, walahum yunzarun, mereka tidak akan dilihat, ya. Tidak akan dilihat, meskipun di sini diartikan dengan ditangguh, ya, ditangguhkan. Tidak akan ditangguhkan, atau bisa juga kita artikan tidak akan dilihat, sebetulnya arti aslinya, ya. Tidak akan dilihat oleh Allah, oleh malaikat. Udah habis dimasukin, dikunci rapat-rapat dengan gembok, udah habis itu dibiarin. Mau teriak, mau nangis, mau apa, rasakan sendiri. Sampai selama-lamanya nggak akan ada yang melihat. Nikmati sudah tuh siksaan. Begitulah kira-kira, ya. Nauzubillah tsumma na'udzubillah wa nastaghfirullah wa Allahumma yahfazna min adzabih
wa yaqina adzab jahannam ya Rabb insyaallah. Kemudian tentunya Allah senantiasa ketika menyampaikan Al-Qur'an ini tidak membuat orang putus asa ya. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an ya. Allah senantiasa menyeimbangkan antara kabar pertakut dengan kabar baik. Kalau cuma sampai di sini saja orang putus asa ya. Orang putus asa ya, sudahlah kita nggak ada lagi harapan jadi orang baik, kita akan masuk neraka, ya sudahlah. Kalau gitu kita optimalkan sekalian maksiat kita atau kedurhakaan kita. Tapi tidak. Allah mengatakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Kecuali orang-orang yang taubat. Ya, orang-orang yang taubat karena tadi konteksnya adalah kekafiran dengan dakwah Nabi Muhammad nggak mau masuk agama Islam, berarti taubatnya di sini adalah taubat dalam artian meninggalkan agamanya dan masuk kepada agama Islam. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah yang demikian ya, bukan setelah matinya maksudnya ya. Bertaubat ketika dia masih hidup ya, setelahnya tadinya dia membangkang ya, kufur, menolak ya kebenaran, lalu dia tiba-tiba bertaubat ya, ingat akan kebenaran dan bertaubat kepada Allah setelah pembangkangannya itu tadi, wa aslahu, dan kemudian dia melakukan perbaikan. Tidak sekedar taubat, dia mulai mengejar ketertinggalannya. Dia banyak beribadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah ya. Jadi demikian ya, orang-orang yang taubat itu ketika taubat nggak cukup sekedar astagfirullah, selesai nggak mau lagi, tapi harus diiringi mengganti waktunya yang hilang sedemikian lama itu ya dengan amal-amal soleh semampu yang mungkin dia lakukan. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan ya untuk dirinya. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika ada orang bertaubat dan berislah, maka sesungguhnya kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a la taqnatu min rahmatillah. Dalam Al-Qur'an dikatakan jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa apa saja. Bahkan syirik pun diampuni oleh Allah kalau memang orangnya belum meninggal ya, selagi nyawa masih di kandung badan, mau sebesar apapun doanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa ya ibadi, yang artinya kalau seandainya dosa-dosa kalian memenuhi seluruh rongga-rongga langit dan bumi. Bapak Ibu bayangkan betapa luasnya rongga antara langit dan bumi, karena banyaknya dosa kita penuh semua rongga itu. Dari mulai ke bawah sampai ke atas ke langit yang ketujuh penuh semua. Kata Allah, kalau seandainya kalian datang kepadaku ya meminta ampun dan mengakui kesalahan, sungguh akan aku ampunkan dan aku nggak peduli, kata Allah ya. Demikian rahmatnya Allah, karena sesungguhnya betapapun banyak maksiat kita itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaannya Allah, tidak mengurangi keesaan dan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin ya, Allah bukan sekedar menerima saja, Allah gembira. Dalam sebuah hadis lain dikatakan ketika seseorang datang merangkak kepada Allah ya, ingin taubat, Allah datang kepadanya dengan berjalan. Dan kalau ada orang yang kembali kepada Allah dengan berjalan, Allah kembali kepadanya mengejarnya dengan berlari. Jadi nggak seimbang sebetulnya. Ya, begitu Allah Maha Pengasih Penyayang, kita diciptakan, dikasih makan, dikasih minum, diberikan kenikmatan sedemikian rupa, giliran kita berbuat salah, Allah biarkan. Giliran kita ingin memperbaiki diri, kita mungkin baru setengah-setengah hati, Allah langsung mengejar kita dengan berjalan. Begitu kita betul-betul serius ingin taubat, Allah mengejar kita dengan berlari. Ya, subhanallah. Itulah Allah yang Ghafurur Rahim. Jadi tidak saja sekedar mengampuni, sudah setelah itu Allah cuekin, enggak. Setelah dosa kita diampuni, Allah enggak nyuekin kita. Atau Allah, udahlah kamu udah diampuni, udah jangan macam-macam lagi. Enggak begitu. Allah kasih sayangi kita. Allah kasihkan kita petunjuk hidayah sehingga kita menjadi orang yang istiqamah, ya, yang sempurna dan baik keimanan dan keislamannya. Itu orang-orang yang bertaubat ya. Tentunya taubat di sini bukan dalam konteks orang-orang ahlu kitab ini saja, tapi seluruh dosa ya, semua baik orang yang muslim sendiri kalau banyak berbuat dosa, maka dia juga ketika bertaubat akan diampuni oleh Allah dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, selesai di situ Allah mengatakan barang siapa yang bertaubat maka diberikan ampunan dan kasih sayang. Lalu kembali Allah mengungkit kembali ya soal orang-orang ahli kitab itu tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah dia beriman. Ya, tsummazdadu kufra.
kemudian dia bertambah-tambah kafir, ya, tadinya dia beriman, kemudian kafir, ya, kemudian bertambah-tambah kafir. Dia tadinya beriman dengan Taurat, dengan Zabur, beriman bahwasanya akan datang Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi itu datang, mereka kafir dan bertambah-tambah kekafirannya setelah diberikan Al-Quran dengan segala cerita yang telah kita tadaburi sebelumnya. Bukannya malah beriman lagi, ya, malah bertambah kafir, bertambah memusuhi Nabi. Lalu apa kata Allah? Lan tuqbala taubatuhum. Tidak akan pernah diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhallun. Dan mereka itulah orang-orang yang tersesat. Ya, maksudnya di sini tentu tidak diterima taubatnya itu kalau mereka sudah meninggal. Ya, nanti di akhirat kelak mereka mengatakan, ya Allah, kami taubat, ampuni kami, nggak ada lagi cerita. Ya, tapi kalau mereka masih hidup, tentu mau berapa kali murtad. Jadi pembahasan murtad, ya, nanti di ayat yang berikutnya nanti kita jelaskan berapa kali batasan murtad, ya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah dia beriman, kemudian dia bertambah-tambah kekafirannya. Tentunya ini kembali kepada ahlul kitab tadi, ya. Tadinya beriman sebagai orang-orang ahlul kitab, kemudian percaya kepada Nabi Muhammad. Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad yang aslinya, malah kafir. Dan kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Ketika diberikan Al-Quran, diberikan cerita-cerita Al-Quran tentang kebenaran Nabi Muhammad, malah bertambah kafir. Lalu lan tuqbala taubatuhum, tentunya di akhirat, ya, bukan di dunia. Kalau di dunia, orang mau sekafir apapun, mau semusyrik apapun, kalau dia sebelum meninggal bertaubat, pasti diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah meninggal atau sudah nyawanya sudah mau keluar dari kerongkongannya, ya, ghargharah itu sudah gitu, ya. Nah, itu udah nggak ada lagi cerita taubat, ya. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu sebelum meninggal dia taubat. Sebelum nyawanya keluar dari tubuhnya itu dia sempat taubat. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, kan begitu, ya. Tapi sudah sampai di ghargharah namanya, itu nggak ada lagi waktu untuk bertaubat. Kalau sehari sebelum meninggal taubat itu masih diterima, ya. Sehari atau mungkin beberapa jam. Tapi kalau sudah begitu nyawa akan dicabut, lalu baru ingin taubat, sudah nggak ada lagi kesempatan. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang-orang yang tersesat. Ya, tersesat oleh mereka sendiri, ya. Allah nggak mau menyesatkan mereka, ya. Kalau tersesat biasanya nggak sengaja, kan. Nah, ini menyesatkan diri sendiri, ya, menyesatkan diri sendiri. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 91, Allah mengatakan innalladzina kafaru, masih orang yang sama ini, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu, dan kemudian mereka mati. Nah, di sini penjelasannya, ya. Wa matu, sesungguhnya orang yang kafir. Kafir ini bisa siapa saja, Bapak dan Ibu, ya, bukan ahlul kitab yang kita lagi ceritakan ini. Semua manusia yang kafir, lalu dia mati, wa matu wa hum kuffar. Ya, dan mereka mati itu dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan mati dalam keadaan kafir, meskipun selama ini hidup dengan Islam, ya. Bahkan juga beramaliyah dengan orang-orang Islam. Banyak kita lihat itu orang-orang di tengah masyarakat yang nampak sebetulnya kecenderungannya kepada Islam, ya, tapi dalam akidahnya, dalam hatinya tidak pernah sampai mengucapkan syahadat. Ya, maka dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan juga seperti paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang begitu luar biasa menyokong dakwah Rasulullah, melindungi Rasulullah, ya. Dan ketika matinya dalam keadaan kafir. Bahkan Rasulullah di saat-saat kematiannya pun menuntun dia untuk mengucapkan syahadat. Dia menggeleng, ya. Dia menggeleng bukannya karena nggak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, tapi dia nggak mau nanti dikatakan atau dirasani atau digunjingkan oleh kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah, begitu, ya. Nah, ini orang seperti ini dan yang sejenisnya, ketika dia mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah, falan yuqbala min ahadihim, maka tidak akan bisa diterima dari salah seorang pun di antara mereka mil'ul ardi dhahaban. Ya, tidak akan diterima kalaupun nanti mereka di akhirat mempersembahkan sepenuh bumi dunia ini berupa emas. Jadi emas diberikan sebesar bumi. Bumi ini berapa besarnya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, dia persembahkan kepada Allah, ya Allah, saya sekarang mengakui kesalahan saya, ya. Saya ingin diampuni, ini persembahan saya, emas sebesar bumi. Nah, di sini Allah mengatakan nggak akan diterima. Tidak akan diterima dari siapapun di antara mereka mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi berupa emas, ya, atau emas sepenuh bumi. Walau iftadabih, atau kalau seandainya ditebus dengannya, ya, dia menebus dengan emas itu. Walau
falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sekalipun dia datang untuk meminta tebusan, menebus jiwanya, jangan sampai diazab dengan emas tersebut. Ya, yang dalam surah yang lain, di surah Al-Ma'arij ya, di surah Al-Ma'arij kita lihat ini juga Bapak dan Ibu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang penjahat-penjahat ya, penjahat-penjahat, orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang muslim yang menjadi penjahat di dunia, orang-orang yang zalim, yang membunuh manusia ya, yang berbuat dosa-dosa dan maksiat sebegitu rupa. Yawaddul mujrimun, pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Subhanallah ya. Bagaimana mungkin Bapak dan Ibu, ada nggak yang tega di antara kita kalau kita misalkan mau dihukum gantung nih, nauzubillah. Ini perumpamaan saja ya. Lalu karena kita takut, kemudian anak kita bilang, ya ma, daripada ayah dan ibu yang digantung biar saya saja. Saya yakin tidak ada yang mau. Daripada anak yang digantung, biar kita mati pun nggak apa-apa. Kan begitu ya di dunia. Dan kita lihat kalau kejadian-kejadian gempa gitu ya di CCTV itu, kasih sayang seorang ibu itu memang luar biasa. Ya, kita lihat di YouTube rekaman-rekaman video dalam sebuah gedung. Sekalipun sang orang tua, ibu terutama yang begitu ketakutan, tapi dia melihat anaknya dari kejauhan, dia kejar dulu anaknya. Ya, dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu kasih sayang yang Allah titipkan kepada seorang ibu ya, dia sambar dulu anaknya, kemudian baru dia lahir. Nah, itu di dunia, tapi di akhirat di sini Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang yang berdosa ya, yang disiksa di neraka pada hari itu, mereka ingin kalau seandainya mereka bisa menebus dirinya dengan anak-anaknya. Jadi anak-anak pun mau dikorbankan tidak ada masalah. Yang penting selamat dari sisa neraka. Kemudian nggak cukup begitu. Wa sahibatihi wa akhi. Kalaupun nggak cukup, tambah lagi istrinya, saudara-saudara kandungnya, masukin semua ya Allah. Kalau memang belum cukup tadi anak saya korbankan, tambah lagi nih, ini istri saya, seret dia, saudara-saudara kandung saya seret semua ke neraka ini. Yang penting saya bisa selamat. Masih belum cukup juga, wa fasilatihi allati tu'wih, dan semua keluarga, semua kaumnya yang selama ini melindunginya di dunia, kalau bisa satu kampung tuh ya Allah ambil dah tuh semua ya Allah. Yang penting saya selamat. Apakah selesai sampai di sana? Tidak. Belum selesai. Wa man fil ardi jami'a, dan semua orang di bumi ini. Ya, semua orang yang ada di bumi itu ambil semuanya siksa di neraka, yang penting saya selamat ya, sehingga dia kemudian bisa selamat ya. Nah, ini tentu kalla innaha lazah, sama sekali tidak, neraka itu akan tetap membakar orang tersebut karena nggak ada lagi cerita saling menggantikan di sana ya. Saling menggantikan, mungkin hari ini dia nggak kuat disiksa, digantikan dulu sama abangnya atau adiknya yang juga sama-sama penduduk neraka, nggak bisa ya. Masing-masing akan menjalani menurut jatahnya masing-masing. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu bagi mereka azab yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu satupun yang akan bisa menjadi penolong ya. Wa ma lahum min nasirin, nauzubillah, semoga Allah lindungi kita daripada siksaan api neraka ini. Bapak dan Ibu, seharusnya ada satu ayat lagi, namun saya juga baru sadar kalau file yang saya punya ini cuma sampai ayat 91 ya. Ini sudah habis. Terpaksa besok cari file yang barunya lagi ya. Saya belum tahu mau cari di mana karena ini kebetulan juga dapat yang ada terjemahan mufradat. Tapi sebelumnya kalau Bapak dan Ibu yang ingin memiliki Al-Qur'an terjemahan mufradat, ada sebuah Al-Qur'an terjemahan Pustaka Maghfirah ya. Nah, itu kitab yang bagus, satu Al-Qur'an utuh sudah dibuat dengan terjemahan perkata seperti ini dan dengan warna-warni yang menarik ya. Silahkan, itu yang saya rekomendasikan. Al-Quran terjemahan terbitan Pustaka Maghfirah ya, cukup tebal, namun memang setiap kata-katanya diterjemahkan seperti ini ya. Nah, tapi saya belum menemukan versi PDF-nya, sementara baru ini yang kita dapatkan, dan kebetulan habis di ayat yang 91 ya. Kiranya mungkin karena tidak ada panduannya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok atau minggu depan insya Allah kita masuk kepada juz 4. Ya, juz 4 itu sebetulnya bermula dari kulut ta'ami, bukan lantana lul birra ya. Kalau kita mungkin sebagian menganggap lantana lul birra itu
awal juz 4, tapi sebetulnya itu adalah akhir juz 3. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian mampu menafkahkan apa-apa yang kalian cintai. Ya, ini tentu sebuah hikmah yang luar biasa ya. Kata Allah, kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan. Kita belum akan dikatakan berbuat baik sampai kita bisa memberikan apa yang kita cintai ya. Apa yang sangat kita cintai itu yang kita berikan kepada orang lain, bukan yang tidak kita cintai ya, memberikan pakaian yang sudah usang, sudah lusuh. Nah, itu belum sampai kepada derajat albir. Tapi baru beli pakaian misalnya, lalu tiba-tiba kelihatan ada orang yang tidak punya pakaian ya. Nah, kemudian kita berikan kepada dia pakaian tersebut. Ini contoh ya. Ini contoh saja. Namun dalam pelaksanaannya tentu kembali kepada keadaan kita masing-masing. Wa ma tunfiqu min syai'in. Ya, jazakallahu khair Ustaz Hafiz. Ini ada lagi ya filenya ya. Lan tanalul. Tidak akan pernah kalian mencapai kebaikan sehingga atau sebelum kalian menafkahkan dari apa-apa berupa harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kalian nafkahkan dari segala sesuatu, di sini maksudnya umum ya. Bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide, bisa bahkan seuntas senyum pun juga bisa ya. Memberikan wajah yang berseri-seri kepada orang lain itu juga nafkah, juga sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Demikian kata hadis Rasulullah ya. Kamu senyum kepada orang lain itu juga sedekah. La tahqiranna minal haqqi syai'a. Jangan anggap remeh suatu kebaikan walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walau cuma sekedar memandang orang dengan wajah yang berseri ya, bukan cemberut ya, bukan cembetut, tapi memandang orang dengan sambil tersenyum berseri-seri, itu juga sedekah sehingga orang yang melihat wajah kita merasa adem ya, merasa tentram dan tenang. Fa innallaha bihi alim, karena sesungguhnya apapun yang kita infakkan itu dari segala sesuatu Allah maha mengetahuinya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, silakan ditutup Ustaz Hafiz. Tadabbur kita pada hari ini yang alhamdulillah dengan izin Allah ya, saya merasa terharu sekali sesungguhnya Bapak dan Ibu, dengan izin Allah, dengan kebersamaan kita ini Allah jadikan wasilah untuk mendapatkan ketaatan ya, yang rasanya kita mungkin jarang mendapatkan kesempatan seperti ini, mentadaburi Al-Qur'an bersama-sama, membacanya, mendalami isi dan kandungannya, yang alhamdulillah ya, mungkin sebagian besar di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, konsisten ikut dari awal. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kesaksian bagi kita kelak di hari kiamat, bahwasanya dulu kita pernah bersama meskipun kita tidak pernah ketemu ya. Masya Allah, inilah keagungan Islam. Kita nggak pernah bertemu. Mungkin di sini ada yang dari Amerika waktu itu ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ya dari Sumatera, dari Aceh. Masya Allah, kita bahkan belum sempat ta'aruf sekalipun ya Ustaz Hafiz ya. Allah a'lam, entah ada kesempatan kita bertemu di dunia atau tidak, tapi yang jelas majlis ini kelak akan mempersatukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, karena kita satu sama lain akan saling memberikan kesaksian. Ya Allah, dulu ada Ibu Afiyah Salama, ada Ibu Agus Anwar, ada Bapak Agus Anwar, ada Bapak Ahmad Syihab ya, banyak di sini ya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, menjadi peserta tadabbur Al-Qur'an yang satu sama lain kita saling mengingatkan, menasihati, mengkaji kitab Allah, dan melaluinya kita mendapatkan pemahaman dan hikmah yang begitu banyak. Dan tentunya ini masih terbatas ya Bapak dan Ibu, seiring dengan keterbatasan ilmu saya yang sangat dangkal. Namun tentunya kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesempatan ini, dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Ustadz Hafiz dan timnya yang menjadi mediator terselenggaranya majelis ini ya. Demikian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin kita lanjutkan seterusnya dengan konsultasi dan atau tanya jawab dan diskusi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah dan khilaf dalam perkataan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.